Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini ketemu lagi untuk di podcast Ngobrol Nggak Guna bersama saya Farid ya. Hari ini saya sambil nunggu kedatangan tamu dan seorang perempuan pastinya, single parents dengan satu anak, pekerja kantoran, jago masak, tapi pernah menjalani hubungan cinta yang tidak mengenakan setelah menjadi seorang single parents ya. Tapi di kemudian hari dia mencoba membuka hati kembali untuk bisa mendapatkan pasangan yang kelak bisa dijadikan imam bagi dirinya dan juga anaknya. Dan jadi sambil menunggu kedatangannya, saya cerita sedikit tentang tema yang akan dibahas sama dia hari ini, yaitu tentang cowok mokondo ya, alias modal kolor doang. Oke, agak seru nih kayaknya nih. Oke, dan kalau menurut gue sendiri ya, hubungan cinta itu adalah saling berbagi, saling memberi, saling perhatian, saling berjuang, saling mengasihi, dan juga saling menghormati ya pastinya, dan saling menghargai. Tadi udah ya, saling menghargai juga, dan saling mengerti lah ya. Nah, di antara saling-saling itu tentu saja dibutuhkan komunikasi dua arah pastinya. Jadi jangan searah tuh, kalau bisa harus ada dua arah. Jadi karena banyaknya hubungan cinta yang kadang tuh ini saat ini saya bicara antara perempuan dan laki-laki ya, perempuan dan laki-laki. Saat ini banyak hubungan cinta yang didasari dengan fisik ya, alias rupa juga itu banyak. Lalu juga ada yang karena didasari pasangannya kaya raya, ada yang didasari karena si pasangan itu ada apanya, bukan apa adanya ya, seperti kayak gitulah. Ini sekali lagi gue bicara di sini adalah untuk cowok cewek ya, perempuan dan laki-laki. Tapi karena tamunya saat ini adalah seorang perempuan ya, jadi gue bicara dari sisi cowok nih. Jadi gue bicara dari sisi cowok. Nah, bicara ada apanya dari si pasangan tuh kadang membuat salah satu pasangan tuh memanfaatkan situasi. Biasa seperti itu. Contoh, ya, ceweknya anak orang kaya nih, ya, maka pasti dimanfaatin tuh dalam hal mungkin uangnya, kendaraannya, traktirannya, ya. Atau karena ceweknya punya usaha atau mungkin juga sebagai pengusaha mungkin ya, itu juga pasti akan dimanfaatkan segala kepunyaannya. Nah, karena ini pembahasan nanti saya juga gue sendiri juga minta pendapat si cewek, nah ya. Jadi nanti kita denger aja nih kayak gimana sih dia, soalnya udah apa yang tadi di pembukaan bahwa mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam sebuah hubungan gitu. Nah gini, jadi sebenarnya untuk mokondo ini alias modal kolor doang ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya. Bahasa sekarang aja mungkin udah lagi ngetop-ngetopnya lagi nih, atau lagi tren-tren lagi, padahal bahasa ini juga udah bahasa yang lama. Nah, banyak faktor yang kadang melatar belakangi seorang cowok itu menjadi mokondo. Contohnya ya, karena dia dari keluarga miskin, bisa memiliki sifat pelit, bisa ya, lalu tidak memiliki rasa malu, bisa malas bekerja keras nih, yang juga bisa loh. Itu menjadi satu yang mokondo ya, karena tuh pengen dapetin uang itu secara instan, juga ada tuh yang kayak gitu tuh. Dan yang paling parah adalah memanfaatkan pasangan wanitanya, itu juga ada ya. Oke, jadi nggak usah panjang lebar, kita simak aja langsung penuturan dari tamu gue ya hari ini.
apa dan bagaimana pengalamannya, dan pastinya dia pasti akan punya pesan-pesan tersendiri akan hal ini. Kita simak aja nanti ya. Oke, yuk kita simak. Oke, harapan lu ketika nanti akan mendapatkan satu pasangan lagi lah ya. Gue sih berdoa lu biar cepet lah ya. Yang kayak gimana tuh? Tipenya atau bagaimana? Gak muluk-muluk sih ya. Pengennya sih lebih ke namanya posisi udah sendiri terus bawa anak lagi ya. Dapetin yang pengen yang nerima anak gue aja udah syukur gitu, apalagi dapetin yang bujang. Wih, bujang nerima anak gue apa adanya gitu kan. Gitu. Jadi nerima gue apa adanya, nerima anak gue apa adanya. Terus tidak pernah mempermasalahkan latar belakang gue sebelumnya. Itu aja, karena memang kita udah berlalu, nggak usahlah dibahas-bahas lagi di dalam pernikahan yang nanti bakal gue alami selanjutnya gitulah. Gitu Pak. Tipenya kayak gimana tadi? Belum jawab tipe. Oh, tipenya. Tipenya. Ya selain yang menerima gitu maksud gue. Kan ada lah tipe-tipikal secara physically atau secara apa, secara kedewasaan atau gimana gitu. Yang mengayomi gitu loh, yang bisa nuntun, yang bisa ngingetin gue kalau gue lagi salah. Intinya ya ngasih tahu tapi bukan dengan cara ngebentak gitu. Gak banyak tipe sih, gue orangnya apa adanya, dikasih alhamdulillah gitu kan. Selama ini juga kalau gue punya tipe mah berarti gue nggak akan milih suami orang dong gitu kan, berarti gue nggak punya tipikal khusus gitu aja. Kalau gue punya kriteria khusus nih, gue harus punya cowok yang gini, gue nggak akan dapetin laki orang gitu loh. Karena pada kenyataannya gue nggak punya standar khusus gue sendiri, nggak ada gitu. Udah pernah dapat? Belum sih. Belum dapat. Belum. Oh, yakin. Oke, suatu saat lo dapet nih, suatu saat dapet gitu kan, dia ngerti sama anak lo, dia mau nerima anak lo. Ternyata tuh yang pernah lo bilang gitu, umpamanya gitu. Gue tahu nih alurnya. Coba, dan itu semua ada di laki-laki itu gitu kan. Ya cuman itu ternyata ada satu kekurangan ya kayak gitu. Mokondo lah. Mokondo, gitu. oke, zaman sekarang Iya, mokondo nih. Gimana tuh? Yang mokondo, dapetin cowok mokondo gitu ya. Buset, mokondo tuh apa sih? Apa? Gue tanya sama lu, mokondo tuh apa? Oke, dia udah nerima anak gue, ternyata mokondo. Kayak gue sih up ya kalau mokondo kayak gitu. Yang jelas-jelas dateng, udah nerima anak gue udah semuanya, ternyata mokondo dan gue yang harusnya tetap nyari duit. Ya gue sih nggak masalah, memang gue mungkin udah terbiasa dengan kerja. Tapi gue akan lebih mengusahakan kenapa lu nggak kerja gitu, kenapa harus gue yang kerja, kenapa bukan lu yang ngasih makan gue, kenapa harus gue yang ngasih makan, kayak gitu sih. Lebih kalau udah nggak ada pilihan nih, ternyata cuman yang ada si mokondo doang nih, ya gue bakal ngerubah dia yang tadinya mokondo, gimana caranya lu bisa cari nafkah. Gue bantu deh lu nyari kerja, asal lu jangan diem aja gitu. Zaman sekarang kan emansipasi wanita sih boleh aja gitu, cuman ya ngelihat cowok tidur di rumah aja kan gerah juga gitu sih. Gue lebih ke ya gue bakal rubah tuh cowok mokondo jadi cowok yang bertanggung jawab gitu, kalau nggak ada pilihan lain ya tuh. Gak ada masalah gitu walaupun nanti bakal nyusahin itu? Masalah sih pasti ya, kayaknya bakal masalah, cuman kalau dia mau berubah. Tapi gue pernah ketemu sih cowok kayak gitu. Tanpa harus menyebut orang lah. Oke, jadi gue pernah ketemu nih sama, sebutlah cowok mokondo gitu. Dengan santainya dia bilang, ya udah nanti kalau kita udah nikah, kamu kerja aku antar, kamu pulang rumah udah rapi. Loh, lu langsung kepikir nggak sih? Oh berarti sampai ke depannya gua nih yang kerja terus, ya nggak?
Dan terus yang pernah gue alamin tuh nggak habis pikir juga, gue kerja ditungguin, gue datang jam 7, masuk ke kantor itu jam 7, ditungguin sampai jam pulang gue jam berapa, jam 5, dari jam 7 sampai jam 5 duduk di depan kantor, bukan nyari duit, duduk aja nungguin gue balik dengan main HP. Akhirnya kalau memang gue nerima gitu kan, mungkin saat ini gue udah punya suami lagi kali ya, tapi pada kenyataannya ternyata ya gue nggak bisa terima, ya mau nggak mau memang gue tinggalin saat itu. Itu dengan posisi ketika pas saat lo kenemuinnya orang ini, lo yang suka ngasih jajan atau lo yang traktir atau gimana? Enggak sih, kalau itu masih dia yang traktir jajan segala macam, oke, masih dia. Cuman terkadang dia, aku ada paket nih, bayarin dulu ya, dan itu nggak kembali duitnya. Gue bukan mempermasalahkan duitnya, lu bilang bayarin dulu nanti gue ganti gitu kan. Ternyata kan nggak diganti, kita pegang omongannya aja. Laki-laki apa sih yang dipegang? Omongannya kan ya kayak gitu. Ternyata nggak sesuai omongan. Dan yang oke, kalau di situnya nggak masalah lah gue ya. Angan-angan dianya ini loh, ketika merencanakan nikah sama gue, kok dia dengan santai, nanti kamu kerja, aku jemput, kamu pulang, rumah udah rapi. Berarti posisinya gue yang keluar, dia di rumah. Itu yang nggak bisa gue terima. Walaupun belum nikah, tapi pikirannya udah kayak gitu. Jadi kayak gue lebih ke udah deh, cukup tahu aja, kayak gue nggak mau lanjut lagi. Atau mungkin saat itu dia mungkin canda atau gimana gitu kan? Nggak, dia serius. So, pokoknya beberapa kali dia membahas tentang pernikahan, kayak lebih ke gini loh, nanti kita nikah nih, tinggalnya di rumah kamu ya, terus kamu kan punya motor, nanti aku bensinin deh. Jadi dia ngambil yang posisi yang kecil-kecilnya aja, yang tinggal ngejalanin semua. Gue pengen ketika gue nikah tuh lepas lah dari rumah itu, karena memang di rumah itu bekas gue sama mantan laki gue lah, gue nggak mau ngulang di situ lagi dong gitu kan. Ya nggak masalah, gue seenggaknya lu bilang ya udah nanti kita pindah ngontrak aja, itu kan lebih enak ya ketimbang nanti kita nikah tinggalnya di sini aja. Berarti dia tidak ada keinginan buat ngasih tempat lah, ngasih naungan buat istri dia nantinya gitu. Dan lo sudah menangkap itu. Dan sepertinya akan seperti itu. Akan seperti itu, tidak akan walaupun berubah. lo sangat sayang sama dia. Walaupun gue sangat sayang sama dia. Dan dia murahatin anak lo gitu. Kurang perhatian apa gitu kan. Dengan entengnya ngomong kayak gitu, gue langsung ya mendadak ilfil aja gitu. Tapi kalau secara dia mukanya nggak ada lah sebenarnya, tapi tidak banyak. Menurut lo itu gimana? Lebih dari cukup nggak? Ya contohnya dia kerja gitu, tapi gajinya nggak seberapa, mungkin lebih kecil dari yang lo terima gitu kan. Nah itu menurut lo itu gimana? Itu menjadi suatu yang berbeda atau bagaimana? Yang berbeda dan gak masalah, karena dia udah ada usaha gitu loh. Dengan dia konsisten gajinya yang sedikit tapi dia lakuin terus-terusan, berarti kan dia memang ada usahanya. Dia berusaha, dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya dia saat itu, walaupun gajinya nggak sebesar yang dia harapkan gitu. Setidaknya tanggung jawab dia dengan pekerjaannya. Yang lo harapin nih, kalau dia dapat sedikit umpamanya gitu, karena anggaplah gaji lo itu lebih tinggi gitu lah ya. Kan cewek-cewek sekarang tuh pengennya ada yang pengen kayak perawatan diri atau gimana. Nah lo menganut yang seperti itu nggak sih atau gimana sih? Enggak sih, kalau gue tuh lebih ke gue punya gaji ya, gue kalau mau perawatan ya pakai uang gue gitu. Kalau lu pasangan gue nantinya dia punya, ya nggak masalah, sini uangnya gue terima, gue pakai buat kebutuhan yang benar-benar kita pakai buat bareng-bareng. Kalau buat diri gue sendiri ya, selama gue masih punya gaji ya pakai duit gue aja. Kalau gue gitu, selama gue masih ada uang, gue pengen ini, gue masih bisa beli sendiri, ya nggak masalah, gue beli sendiri. Oke, berarti kesimpulannya adalah sekarang lo adalah single parent, lo sudah bekerja, dan lo sekarang menghidupi anak lo sendiri ya, mendidik anak lo sendiri.
Berarti lo sedemikian komplitnya ya sebagai seorang wanita nih. Iya, Kalau komplit dalam artian apa kemandirian atau segala macam lah. Kalau bahasa sekarang sih independent woman Oh, kali ya. independent woman. Oke. Nah, yang gue pengen tahu gitu, ada nggak pesan-pesan apa buat mungkin teman-teman cewek atau teman-teman aku perempuan-perempuan lain supaya baiknya kayak begini lo jadi perempuan? Coba lo silahkan. Oke. Buat semuanya nih perempuan yang nonton lah, yang nonton kita atau yang nggak nonton, denger dari yang nonton gitu. Pesan dari gue pribadi sih, selama lu masih bisa memilih laki-laki yang sendiri, lu pilih yang sendiri. Walaupun keadaan mendesak seapapun, jangan pernah mau deh sama laki orang gitu ya. Terus sebagai seorang wanita nih ya, kalau lu bisa lakuin semua sendiri, lu kerjain sendiri. Jangan lu gantungin semuanya kepada laki-laki. Ketika sosok laki-laki nggak ada, semua bisa lu handle sendiri. Kalau lu perlu lu naik genteng deh sendiri. Harus bisa itu sih ya. Visi misi gue tuh nggak semua harus kita sangkutin sama laki-laki. Jangan ketergantungan sama laki-laki. Karena pada suatu saat nanti entah siapa yang ditinggalkan atau meninggalkan, kita pasti sendiri. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jangan pernah bergantung sama orang lain buat bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam diri kita. Yang bertanggung jawab dengan diri kita adalah kita sendiri. Itu aja. Kalaupun cari pasangan yang bagaimana? Yang tidak mau kondo. Oke, jadi begitu untuk di obrolan gak guna di hari ini. Ya mudah-mudahan apapun yang kita obrolkan itu bisa berguna, bisa diambil intisarinya, bisa diambil pelajarannya. Apakah perlu ditiru atau tidak, itu dikembalikan lagi ke kalian semuanya. Yang pasti di saat ini saya hanya sekedar menyampaikan sebuah keluh kesah dari seorang Mia Susanti yang memang sudah mengalami hal-hal yang tadi diceritakan. Jadi untuk di hari ini cukup, dan kita ketemu lagi buat di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.